Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 72 memiliki bayangan. Ketika Lucia Tong menerima telepon dari Olivia Jian, dia sedang membeli ikan di pasar sayur, membawa tas besar di tangannya, dan hampir menjatuhkan ponselnya ke dalam mangkuk ikan. Olivia Jian berkata seolah-olah sesuatu yang besar terjadi. Lucia Tong naik taksi dan bergegas ke tempat kerjanya sebelum dia bisa pulang. Baru saja memasuki kantor Olivia Jian, Lucia Tong ditarik oleh Olivia Jian sebelum pantatnya panas. Ada apa ini? Lucia Tong tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat Olivia Jian menekan tombol di lantai pertama elevator. Olivia Jian sepertinya pergi berperang untuk membunuh musuh, dan rahasia misterius berkata. Sudah kubilang, Direktur Lan berkata bahwa Dr. Yu tiba-tiba memutuskan untuk tidak pergi ke rumah sakit Zhenhua. Bukankah itu bagus? Lucia Tong baru saja selesai berbicara dan melihat Olivia Jian memutar matanya. Olivia Jian bersenandung dan berkata, "Karena ini, aku sangat penasaran. Apakah menurutmu dia bulat atau datar, panjang atau persegi?" Lucia Tong memandangnya tanpa berkata-kata. "Tolong, semua orang sudah pergi, Direktur Lan, kamu tidak memiliki kesempatan untuk berselingkuh, apalagi yang kamu inginkan." Olivia Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Singkatnya, situasi ketidaktahuan ini membuatku merasa berbahaya. Jadi aku mengganggu Direktur Lan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya dia mengatakan kepadaku bahwa ketika dia dihubungi di pagi hari, dia mendengar bahwa Dr. Yu berkata bahwa dia berencana pergi ke rumah sakit Zhongsheng untuk wawancara hari ini. Pintu lift terbuka dan Olivia Jian menarik keluar Lucia Tong. Lucia Tong mengerti. Jadi, apakah kita bergegas menemui dokter di rumah sakit Zhongsheng? Olivia Jian mengeluarkan kunci mobil untuk membuka kuncinya, dan berkata dengan tegas. Tidak, kali ini lihat saja orangnya. Dia melirik ke arah Lucia Tong, lalu masuk ke dalam mobil dan berkata. Direktur Lan tidak ada di rumah sakit Zhongsheng, jadi kita tidak perlu bertindak lagi. Kenapa kamu diam? Masuk ke mobil. Lucia Tong merasa bahwa dia hebat. Elvina Yu keluar dari kantor wawancara rumah sakit, dia berdiri di jendela luar sebentar dan tidak bisa menahan cibiran. Ini sudah rumah sakit kelima yang dia wawancarai di kota Tong. Dengan resume dan tingkat profesionalnya, hanya ada pertanyaan tentang apakah dia ingin tinggal, dan dia tidak akan ditolak sama sekali. Elvina Yu mengerti bahwa ini adalah alasan Tuan Besar Gu, untuk memaksanya menyetujui permintaannya. Dia mencibir lagi, berbalik dan berjalan menuju lift. Demi cinta, dia tidak pernah berkompromi. Sekarang dia sendirian seumur hidup, apa yang sangat dia takuti. Masalah besarnya, ketika dia pergi ke luar negeri, dia tidak percaya bahwa Tuan Besar Gu bisa begitu lama. Hanya David Gu. Pada awalnya, cita-cita mereka adalah menjadi malaikat berbaju putih bersama, berharap bisa menyelamatkan yang terluka di masa damai. Setelah David Gu pergi, dia mengubah jurusannya. Karena di tahun pertama, dia hampir tidak bisa hadir, karena dia bertemu dengan seorang guru yang sangat baik. Pada saat itulah dia akhirnya mengerti bahwa dibandingkan dengan pisau bedah yang dingin, keselamatan batin juga sangat penting. Tetapi pada saat ini, Tuan Besar itu agresif, dan menurut karakter Elvina Yu, dia tidak bisa menahannya. Jika dia menyerah sekarang dan pergi, apakah David Gu akan memahaminya? Suasana hati Elvina Yu agak rumit, dia keluar dari lift dan berjalan keluar tanpa suara. Orang-orang di sekitarnya datang dan pergi, ada yang berbicara, ada yang menangis, tetapi saat ini Elvina Yu sedang tidak berminat untuk memperhatikan. Sesampai di depan pintu, seseorang buru-buru masuk, ketika Elvina Yu turun dari tangga, karena ingin menghindarinya, dia tidak menginjaknya sebentar, jadi dia terjatuh sambil berbisik. Hati-hati, sebuah tangan terulur dan memegangi Elvina Yu dengan kuat. Dia mendongak sedikit panik. Matahari sedikit menyilaukan, dia secara naluriah menyipitkan matanya, wajah pria itu sangat dekat dengannya, alisnya begitu akrab, dan cara dia memandangnya sambil tersenyum.
Mata Elvina Yu panas, saat dia berdiri dengan kokoh, dia tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya erat, dia menekan dadanya ke dadanya dengan suara tercekik. Saudara David Gu. Apakah ini mimpi? Ini pasti mimpi. Tetapi tidak masalah meskipun itu mimpi, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedetik, biarkan dia merasakan kelembutannya lagi. Gavin Gu kaget. Ketika dia keluar dari tempat parkir, dia melihat sekilas Elvina Yu. Dia berjalan dengan cepat dan hendak menyapanya, tapi, dia tidak menyangka melihatnya secara tidak sengaja melangkah ke udara, jadi dia buru-buru bergerak untuk membantunya. Tapi aku tidak menyangka Elvina Yu akan memeluknya tiba-tiba dan memanggil nama kakak kedua. Gavin Gu mengerutkan kening dan menahan lengannya untuk mendorong, dia gemetar dan berkata. Untuk sementara, lalu sebentar. Dia merasakan detak jantung pria di depannya, serta aroma min di tubuhnya. Elvina Yu tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah mimpi, ini adalah orang asing yang hidup. Selama bertahun-tahun, dia telah pergi ke banyak tempat dan bertemu banyak orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti David Gu. Jadi tolong, tinggallah sebentar sebelum pergi. Memikirkan hal ini, dia mengencangkan lengannya sedikit lebih keras. Gavin Gu ragu-ragu sejenak, tapi masih meraih lengannya dan mendorongnya menjauh. Matanya agak merah, dan dia sepertinya tidak berani menatapnya lagi. Maaf, Tuan, aku mengenal orang yang salah. Elvina Yu menundukkan kepalanya dan berkata, menarik tangannya, berencana untuk pergi. Hati Gavin Gu agak rumit, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, sambil bercanda berkata. Saudara David Gu apa? Aku Gavin Gu, kamu bisa melihat dengan jelas. Gavin Gu. Elvina Yu berhenti karena terkejut. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Dan orang-orang di depannya menatapnya seperti ini, keraguannya tercermin di matanya yang cerah, tetapi dia hanya tersenyum seperti itu, persis seperti dia saat itu. Ini benar-benar Gavin Gu. Elvina Yu terkejut dan buru-buru menyesuaikan emosinya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menutup rambut yang berserakan di belakang telinganya, lalu dia berkata. Itu membuatmu tertawa? Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu dan saudara kedua akan semakin mirip. Gavin Gu menyentuh wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Kita adalah saudara, tentu saja mirip. Dulu aku belum dewasa, gimana, apa menurut Elvina aku begitu tampan? Elvina Yu tidak bisa menahan senyum. Dia biasa memanggilnya dengan nama depannya. Dia belum pernah memanggilnya kakak sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia takut memanggil kakak, sehingga akan sulit untuk mengubah namanya menjadi kakak ipar di kemudian hari. Dia menatapnya dengan tenang lagi, dan ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia menemukan bayangan bocah itu saat itu. Ketika dia kembali kali ini, dia tidak berencana untuk bertemu dengan keluarga Gu, tetapi dia tidak menyangka untuk melihatnya, jadi dia tidak tahan untuk berpaling. Di dunia ini, mungkin hanya Gavin Gu yang masih memiliki bayangan David Gu di tubuhnya. Gavin Gu melihatnya tidak berbicara, mengerutkan kening dan bertanya. Gagal dalam wawancara lagi. Dia berkata, lagi, Elvina Yu secara alami mengerti, dia mengangguk. Kamu sudah tahu. Aku minta maaf padamu untuk ayahku. Maafkan aku. Dia melihat ke arlojinya lalu berkata, aku akan pergi ke ruang wawancara denganmu. Setelah Gavin Gu selesai berbicara, dia berjalan langsung ke dalam. Gavin Gu, Elvina Yu tidak berhenti, jadi dia harus melanjutkan, lupakan, tidak apa-apa. Dia baru saja berbicara. Beberapa orang tiba-tiba berlari keluar sambil berteriak, dokter, dan perawat. Elvina Yu menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil pribadi diparkir di luar dengan darah menetes dari pintu. Segera, terdengar suara langkah kaki dan suara roda tandu yang berputar dengan cepat. Gavin Gu secara naluriah menoleh. Mata Elvina Yu melihat catatan medisnya, dan spray putih di tandu muncul di benaknya. Elvina Yu dengan cepat melangkah maju, dan menutupi mata Gavin Gu dengan berjinjit. Tandu sudah lewat. Elvina Yu merasa napasnya sedikit pendek, dan dia buru-buru menariknya keluar. Di ruang terbuka di pintu masuk rumah sakit, Lucia Tong menatap dua orang di depannya dengan linglung. Olivia Jian berlari dari arah tempat parkir, melihat Lucia Tong masih berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata.
Bagaimana? Apakah kamu bertanya di mana ruang mewawancarai? Lucia Tong, Lucia Tong. Lucia Tong tidak berbicara, Olivia Jian mengikuti pandangannya dan melihat Gavin Gu bersama seorang wanita. Juga berpegangan tangan. Itu bukan Gu. Olivia Jian membuka mulutnya dan tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu lagi. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan foto, melihatnya dengan hati-hati, dan akhirnya berkata dengan kaget, wanita itu Dr. Yu. Apa situasinya? Tidak pergi ke Direktur Lan, tapi ke suamimu. Ketika Olivia Jian hendak melangkah maju, Lucia Tong memimpin. Dia langsung pergi dan memanggilnya. Gavin Gu. Gavin Gu melihat Lucia Tong begitu dia mendongak, dia tersenyum dulu, lalu mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya. Kenapa kamu di sini? Aku. Lucia Tong tidak berbicara, tetapi Olivia Jian melanjutkan dan berkata. Oh, seorang anak di ruang kerja sedang minum obat di rumah sakit, aku dan Lucia Tong datang menemuinya, mengapa kamu di sini? Mendengar Olivia Jian mengatakan ini, Gavin Gu menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Aku akan bertemu. Teman. Dia melihat kembali ke orang di belakangnya, temanku, Elvina Yu. Elvina, ini. Ketika dia ingin memperkenalkan Lucia Tong, dia ragu-ragu, karena dia ingat bahwa dia mengatakan bahwa di depan orang luar, tidak boleh membicarakan hubungan mereka. Olivia Jian sedikit tidak senang, jadi dia ingin berbicara, tetapi dia mendengar Lucia Tong berkata. Halo, kami adalah tetangga Gavin Gu. Mata Olivia Jian bulat, tetangga. Tanda seru. Hanya seperti itu. Tapi tampaknya satu-satunya orang yang hadir peduli tentang itu. Elvina Yu berkata dengan lemah, halo, dan kemudian menatap Gavin Gu dengan hati-hati, melihat bahwa wajahnya baik, dan kemudian dia merasa lega. Kamu seharusnya lebih jarang datang ke tempat seperti rumah sakit. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi. Urusan kerja. Gavin Gu mengambil langkah dan mendengar Elvina Yu berkata. Aku akan memikirkannya. Selamat tinggal, Gavin Gu. Gavin Gu mengawasinya naik ke taksi dan pergi. Ketika dia berbalik, dia melihat Olivia Jian menatapnya dengan marah. Dia terkejut sejenak, dan dia tiba-tiba menyadari. Kesalahpahaman, itu mantan pacar saudara laki-laki keduaku. Olivia Jian memeluk lengannya dan menatapnya. Lalu kamu baru saja mengatakan itu adalah temanmu. Gavin Gu mengerutkan kening tak berdaya. Kakak keduaku sudah tidak ada lagi, apakah aku harus memperkenalkan pacar saudara laki-laki keduaku? Olivia Jian tersedak. Lucia Tong meraih tangannya dan berjalan menuju tempat parkir, Gavin Gu malah memegang tangan kecilnya dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu marah? Lucia Tong tidak berbicara. Gavin Gu berkata lagi. Aku masih marah, apa maksudmu kita ini tetangga Gavin Gu? Dia tidak menatapnya. Lalu mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Bukan karena aku ada janji denganmu. Hati Gavin Gu tiba-tiba tercekik saat dia berkata. Dan dia tiba-tiba menyadari kalau dia buru-buru berkata sambil tersenyum, ya, ini salahku, aku akan mengejarnya kembali sekarang, dan perkenalkan kembali. Lucia Tong tidak bisa menahan senyum. Apakah itu bodoh? Olivia Jian menindaklanjuti. Lucia Tong, bukan. Kamu baru saja bergandengan tangan dalam situasi ini, apakah tidak marah sama sekali? Aku marah, aku akan memberimu pelajaran, kamu pergi menemui temanmu dulu. Katanya, Olivia Jian hanya bisa berhenti untuk berbohong. Menemukan mobil Gavin Gu, pintunya tertutup, wajah Gavin Gu sedikit ketakutan. Kamu sudah melihatnya. Lucia Tong mengangguk dan melihat semuanya, jadi dia tidak marah. Elvina Yu menutupi matanya dan memegang tangannya untuk mencegahnya melihat tandu putih itu. Dia adalah seorang dokter dan mengetahui penyakitnya, ditambah Gavin Gu mengatakan bahwa hubungannya dengan keluarga Gu. Lucia Tong mengerti segalanya. Apakah dia dokter yang diminta ayahmu? Bersambung. Titik.